Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Kompetensi dasarnya ialah 3.4 menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Dan 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya ialah pengertian pembelahan sel, pengertian mitosis, tahapan-tahapan mitosis, pengertian meiosis, tahapan-tahapan meiosis, pengertian siklus sel, dan proses gametogenesis. Selanjutnya, pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pengertian mitosis. Mitosis adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak yang identik. Tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama ialah tahap interfase. Pada tahap ini terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel tampak terlihat jelas. Tahap interfase dibagi menjadi tiga, yaitu fase gap pertama, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua, fase sintesis atau terjadinya replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Dan yang ketiga ialah fase gap kedua, yaitu replikasi DNA telah selesai. Selanjutnya, fase profase. Pada tahap profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk dua kromatid atau kembar yang terikat pada sentromer. Selama profase, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mendekati akhir profase terbentuklah spindle. Baiklah, ini adalah spindle atau benang-benang spindle yang merupakan gelendong pembelahan yang terdiri atas mikrotubula dan protein. Dengan berakhirnya profase, kromosom-kromosom yang double dan memanjang itu menempatkan diri di bidang ekuator atau bagian tengah. Fase metafase. Nah, pada metafase ini masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya, tahap anafase. Pada tahap anafase ini, pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh menuju kutub yang berlawanan. Bisa dilihat kromosomnya ditarik menuju kutub yang berlawanan. Nah, jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju kutub yang lainnya. Selanjutnya, tahap telopase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin. Bisa dilihat membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Dan terjadilah sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel semula. Selanjutnya, pengertian meiosis. Meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, tahapan-tahapan meiosis. Yang pertama, profase 1. Diawali dengan menebalnya benang kromatin sehingga terbentuklah kromosom. Kemudian, kromosom homolog dengan bentuk dan ukuran yang sama akan saling menempel sehingga terbentuk tetrat. Kromosom telah mengganda sehingga terbentuk kromosom saudari yang masih menempel. Dua buah kromosom yang menempel dan masing-masing membawa saudarinya itu disebut dengan tetrat. Karena letak lengan-lengan kromosom yang sangat berdekatan, dapat terjadi perpindahan ruas lengan kromosom yang disebut dengan proses pindah silang. Anak inti dan membran inti
akan menghilang dan benang-benang spindle mengikat kromosom di bagian sentromer. Selanjutnya tahap metafase 1. Kromosom mulai ditarik menuju arah yang berlawanan dan terletak di bidang ekuator. Selanjutnya anafase 2. Kromosom homolog ditarik benang spindle dan terpisah menuju kutub masing-masing. Namun masing-masing membawa kromosom saudari bersamanya. Selanjutnya tahap telopase 2 ialah kromosom sampai di kutubnya masing-masing. Mulai terbentuk membran inti dan terjadi pembelahan sitoplasma. Sampai di sini, sel gamet telah menyelesaikan satu siklus dan terbentuklah dua sel anakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan siklus yang kedua, yaitu profase kedua. Membran inti menghilang kembali. Benang spindle mengikat kromosom saudari dan sentriol bergerak menuju arah yang berlawanan. Selanjutnya metafase 2. Kromosom yang ditarik dari dua arah berlawanan berada di bidang ekuator. Selanjutnya, anafase 2, kromosom saudari terpisah dan mulai tertarik menuju kutubnya masing-masing. Dan telopase kedua, kromosom sampai di kutubnya masing-masing, kemudian mulai memudar dan membentuk kromatin kembali. Diikuti dengan munculnya membran inti dan ana inti dan terjadilah pembelahan sitoplasma. Di akhir pembelahan terbentuklah 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang separuh dari sel induk. Selanjutnya pengertian siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet. Gametogenesis pada hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis ialah proses pembentukan gamet jantan, di mana tahapan-tahapannya ialah spermatogonium akan melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder akan membelah menjadi 4 spermatid. Nah, setiap spermatid ini akan menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya oogenesis ialah proses pembentukan ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Pada oogenesis dihasilkan 1 sel telur fungsional dan 3 sel kutub polosit. Nah, prosesnya ialah oogonium melakukan pembelahan mitosis yang menghasilkan oosit primer, dan oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder, dan oosit sekunder pun melakukan pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan ootit dan akan menghasilkan ovum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelahan sel. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.